Siapa orang itu, Mas? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, dia nggak melihat kita. Apakah dia mejem ya, Mas, ya matanya ya, Mas? Astagfirullahaladzim. Mas. Aduh, Mas. Aduh, lepas. Aduh, Mas. Kemana ya, Mas ya? Orang yang tadi kemana, Mas? Oncoran, Mas. Kemana ya, Mas ya? Astagfirullahaladzim. Iya, coba Mas kesana Mas, coba Mas. Gak ada apa-apa loh Bapak nih. Yang bener aja Mas. Tuh. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan orang itu sudah menghilang Mas. Astagfirullahaladzim teman-teman. Cepat sekali orang itu menghilang. Astagfirullahaladzim Mas. Ini gak jauh dari sini Bapak nih. Iya, ini sepertinya nggak jauh dari tempat ini, tapi dia bersembunyi di mana ya Mas? Kok dia cepet banget nggak kelihatan teman-teman? Tadi saya mau melakukan penelusuran. Nah, ini kan jalan ya Mas ya, ini ya. Nah, kita tadi mobilnya lewat sini teman-teman. Nah, tapi kok dari kejauhan ada orang naik motor sendirian ya Mas ya. Dan kayak bawa sesuatu, tapi kita nggak kurang paham itu sesuatunya apa. Dan orang itu kayak buru-buru banget loh Mas jalannya ya tadi ya. Buru-buru. Terus saya menyimpan kecurigaan dan orang itu buru-buru kan masuk ke kayak ke dalam perkarangan ini. Nah, terus kita cari nggak ada Mas. Nih, teman-teman kita cari kayak orangnya udah menghilang. Ini kalau feeling saya ini Mas, dia ini nggak menghilang teman-teman. Tapi dia ini kayak ngumpet di sesuatu tempat karena kalian bisa lihat nih. Ini tempatnya sangat luas sekali. Luas banget. Jadi kita nggak bisa, apalagi ini malam ya. Kita keterbatasan pencahayaan. Jadi mungkin orang itu bisa ngumpetan dia Mas ya. Tapi pilih Mas foto, ini orangnya ngapain Mas malam-malam di hutan Mas? Gak tahu Bapak nih. Apakah dia seorang tukang tembak Mas yang nembakin burung itu Mas? Tapi bukan ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Tadi Waduh. aku sekilas lihat dia nggak bawa senapan Bapak nih. Iya bener Mas. Dan tadi motornya di sana ya Mas ya? Iya di parkir di pinggir jalan situ. Iya teman-teman, dia bawa motor tapi ditinggal dan buru-buru banget kayak masuk. Kayak misal ya, kayak sudah ditungguin tapi telat gitu teman-teman. Nah, ini saya mau memutuskan, sebenarnya kan saya mau penelusuran ini. Tapi lokasi saya itu ada di sebelah selatan. Nah, karena ini ada yang menurut saya mencurigakan dan saya merasa ada yang janggal, saya mau mencari orang tersebut ya Mas ya. Bukan sih. Suara apa itu Mas? Gak tahu Bapak nih. Bapak nih dengar apa? Enggak, saya seperti dengar ada suara seperti orang berbicara Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mas. Siapa itu? Keluar. Astagfirullahaladzim. Siapa melempar-lempar? Waduh Mas, ternyata tempat ini mingit juga Mas. Berarti kita harus segera pergi Mas. Ayo kita cari orang itu Mas. Ayo kita segera pergi Mas. Astagfirullahaladzim. Duh, kita harus lebih hati-hati lagi Mas. Apa itu Mas? Mas itu apa Mas? Oh, astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Sebaiknya kita harus meminta izin dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten, saya akan melakukan penelusuran. Saya di sini tidak mengganggu kalian yang tidak terlihat. Saya di sini hanya ingin bersilaturahmi saja. Tolong jangan melempar-lempar. Saya mengganggu-ganggu. Karena ini sangat berbahaya. Bisa menyebabkan serangan jantung. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu Mas? Cek belakang Mas. Astagfirullahaladzim. Seperti ada suara langkah kaki berjalan teman-teman. Waduh. Masih dari mana ya Mas ya? Jangan-jangan orang yang tadi masuk ke dalam tempat ini Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi Mas, saya seperti mendengar seperti ada langkah kaki Mas di belakang kamu Mas. Astagfirullahaladzim. Bener Mas, kita harus cek lebih teliti lagi Mas. Karena yang saya takutkan dia bersembunyi di balik pohon ini nih Mas. Astagfirullahaladzim. Kita harus. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu Mas?
Teman-teman dengar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa kalian? Teman-teman, Mas dengar Mas ada suara Mas. Seperti ada suara. Seperti orang kayak lagi melakukan sesuatu ya Mas. Berasal dari mana ya Mas ya? Astagfirullahaladzim Mas. Apa nih? Itu Mas depan Mas. Emang ada apa di depan? Cahaya apa itu Mas? Apa nih? Tenang Mas. Mas matiin dulu Mas. Matiin dulu Mas. Matiin dulu Mas. Matiin. Apanya? Lampunya Mas. Astagfirullahaladzim. Kita pakai antar. Saya nggak lihat jalan apa nih? Bisa? Astagfirullahaladzim. Mas ini Mas. Mas ini Mas. Mas ini Mas. Mas jangan lewat situ. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa orang itu Mas? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Dia nggak melihat kita. Apakah dia mejem ya Mas ya matanya ya Mas? Astagfirullahaladzim. Siapa itu teman-teman? Ya Allah, dia sedang melakukan apa Mas? Dia sedang melakukan apa Mas? Astagfirullahaladzim. Kita pantau dulu aja. Kayaknya dia itu merem. Jadi nggak ngeliat ada senter kita Mas. Astagfirullahaladzim. Zoom Mas, zoom. Astagfirullahaladzim. Itu banyak lilin juga apa nih? Iya, kita pantau aja dulu Mas. Dia lagi ritual apa sih apa nih? Sepertinya dia sedang meminta sesuatu Mas. Dan itu adalah salah satu. Orang tuanya tidak pada apa nih? Iya, dia salah satu dukun itu feeling saya Mas. Tenang dulu. Tenang, kita pantau dulu Mas. Kita pantau dulu. Astagfirullahaladzim. Coba kita pantau dia mau melakukan apa aja. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar teman-teman. Perbuatan seperti ini jangan ditiru ya Mas ya. Teman-teman, itu banyak sekali lilin dan ini bau sekali dupa Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. 2022 masih ada aja orang seperti ini Mas. Tapi yang perempuan seksi itu bukan? Iya, dia seperti tidak memakaikan pakaian karena biasanya itu adalah salah satu syarat dari dukunnya Mas atau gurunya Mas. Jadi memang ada seperti itu. Tuh, lihat teman-teman. Astagfirullahaladzim. 2022 ya Mas ya ini ya. Masih ada aja orang yang seperti itu. Teman-teman. Ternyata Mas, orang yang tadi kita lihat itu adalah Mbak itu Mas yang tadi Mas. Siapa lagi kalau bukan dia Mas. Ternyata sepertinya dia sudah ditunggu sama dukunnya. Makanya kelihatan tadi buru-buru teman-teman. Sayangnya tadi Mas Woto belum persiapan kamera. Jadi nggak kelihatan. Orangnya lari-lari teman-teman. Seperti kayak bawa sesuatu. Ternyata mbak-mbak itu ya. Astagfirullahaladzim. Ini kita deketin atau gimana? Bentar Mas, kita tunggu 1 menit lagi. Kita pantau dulu. Kita pantau dulu aja Mas. Antaranya Maaf Mas. Mati Mas kali dikemencet Mas. Maaf. Kita jangan kencang-kencang suaranya. Nanti dia itu. Digituin bukan? Astagfirullahaladzim. Mas. Mas ini kayaknya udah nggak bisa dibiarkan lagi deh Mas. Ini kayaknya itu kayaknya nggak bisa dibiarkan lagi Mas. Mas kita harus itu Mas. Kita harus deketin Mas. Ini nggak bisa dibiarkan lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim Mas. Mas ayo Mas. Ini masih lari Mas. Ayo Mas. Kita harus nyalain. Kita harus kejar orang itu Mas. Kamu lagi aman?
Astagfirullahaladzim. Mbak, astagfirullahaladzim. Dari kejauhan, saya sudah memantau kalian. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu. Emang Mbak sedang ngapain di sini Mbak? Mas. Aduh mas, aduh, lepas. Aduh, saya gak ganggu ritual kamu. Saya hanya menyelamatkan kamu dari perbuatan yang syirik. Aduh, lepas. Aduh. Saya hanya mengingatkan kamu karena ini hal-hal yang musyrik dan tidak perlu dilakukan lagi. Duduk. Saya mau bicara sama kamu. Kamu perempuan yang tadi berhenti di pinggir jalan itu kan? Aduh. Biarkan dia tenang dulu, Mas. Yang saya takutkan ketika dia emosi, dia malah semakin mau mengamuk kita, Mas. Assalamualaikum. Mbak, ini dengan Mbak siapa? Mbak Melisa. Apa yang dilakukan, Mbak? Tadi saya lihat Mbaknya berdiri di pinggir jalan kan. Saya mempunyai kecurigaan. Ternyata benar Mbaknya sedang melakukan ritual di tempat ini. Apa yang Mbak Melisa inginkan? Jadi kaya. Ingin jadi kaya? Jadi urusan kamu kok. Iya, saya... Astagfirullahaladzim. Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi saya harus menyelamatkan, menyadarkan orang-orang sesama manusia yang sudah terjerat musyrik ya Mas ya. Mbak Melisa cantik. Kenapa mau ditiduri sama seorang dukun tadi kan? Atau itu guru kamu? Orang sakti. Mbak Melisa bayar berapa? Nggak bayar. Terus apa jaminannya kalau kamu nggak bayar? Tidur bersama? Astagfirullahaladzim teman-teman. Tapi apakah saya salah kalau saya mau menyadarkan Mbak Melisa? Salah atau bukan teman-teman Mas? Saya bukan ganggu Mbak Melisa, semua bisa dicapai dengan kerja keras. Seperti saya juga punya banyak tanggungan, tapi saya harus bekerja dan rela tadi dijambak-jambak sama Mbak Melisa di sini. Saya bukan mengganggu Mbak Melisa. Ini saya takutkan dia ngamuk lagi teman-teman. Mbak Melisa, ini kan sudah malam ya. Kita nggak enak juga ngobrol di sini. Alangkah baiknya Mbak Melisa ikut saya keluar dari lokasi ini. Jangan mengusir saya Mbak Melisa. Saya mau melakukan penelusuran. Saya tadi mau kerja. Saya melihat Mbak Melisa turun dari pinggir jalan. Saya tuh bela-belain ngikutin Mbak Melisa. Ternyata bener yang saya rasakan dan yang saya alami itu Mbak Melisa kayak menyimpan sesuatu gitu. Ternyata lagi ritual di tempat ini. Sudah berapa lama? Astagfirullahaladzim. Mbak Melisa sadar Mbak Melisa. Sadar Mbak Melisa, ini tidak baik. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya pendirian. Semua bisa dicapai dengan kerja keras, usaha dan berdoa ya Mas ya. Semua itu bisa dicapai kok. Kamu kan masih muda, lebih baik cari kerjaan aja. Sampai telanjang seperti itu hanya memakai BH dan celana dalam. Apakah Mbak Melisa tidak malu kalau semua orang melihat Mbak Melisa seperti ini? Kalau Mbak Melisa ingin kaya, caranya nggak usah nanggung-nanggung Mbak Melisa. Daripada Mbak Melisa seperti ini, mending Mbak Melisa pelihara tuyul. Sekalian Mbak Melisa nyusuin tuyul, nggak ditidurin sama dukun. Bapak ini kok ngajarin nggak bener? Ya kan daripada tanggung kayak gini Mas. Tapi kan semua itu nggak bisa dibiarkan Mbak Melisa. Mbak Melisa sekarang ikut saya mau. Kita keluar dari lokasi ini.
teman-teman, Mbak Melisa bilang katanya Mbak Melisa itu dari dulu susah ingin ngubah ekonomi agar lebih baik lagi, tapi bukan cara seperti ini Mbak Melisa. Saya miris melihat keadaan Mbak Melisa seperti ini, udah rambutnya acak-acakan, terus pakai celana dalam, hanya pakai BH, makanya saya kasih sarung karena biar nggak kelihatan vulgar banget. Tapi mohon maaf Mbak Melisa, saya mau tanya, apakah Mbak Melisa sudah eh, melakukan hubungan dengan orang yang tadi? Sudah? Astagfirullahaladzim Mas, dia menganggukkan kepala teman-teman. Ya Allah, kamu santai-santai kok mau sama orang tua sih Mbak Melisa, mending sama Mas Foto aja sih. Dia kan punya banyak uang, dia sawahnya banyak. Sama aku? Iya. Jangan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Enggak Mbak, bercanda Mbak. Dia sudah punya pacar Mbak Mas Foto. Sekarang saya mau tanya satu hal lagi ya. Setelah kalian melakukan ritual, apakah Mbak Melisa sudah mendapatkan hasil? Tuh kan, Mbak Melisa kamu aja dibohongi teman-teman. Katanya sudah melakukan banyak ritual tapi belum ada hasilnya sama sekali. Berarti Mbak Melisa itu dibohongi. Ya Mbak, dipikir aja Mbak, Mbak itu dimanfaat. Butuh 12 kali baru bisa. 12 kali? Peraturan dari mana 12 kali ya Mas? Ini udah keberapa? Keempat katanya. Keempat. Heeh. Mbak itu ketipu Mbak. Mbak Melisa ini jelas ketipu. Mbak Melisa, 12 kali itu waktu yang panjang. Kalau Mbak Melisa hamil bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Jangan bilang gak bakal hamil Mbak Melisa. Semua itu ada aturannya. Gak bisa kayak gitu. Mbak lebih baik sadarin aja Mbak. Gini ya Mbak Melisa. Kalau Mbak Melisa memang ingin memperbaiki keadaan, memperbaiki ekonomi, ingin menjadi hidup yang lebih baik lagi, Mbak Melisa mau ikut bersama saya, nanti saya cariin kerjaan. Mau? Bisa, semua bisa kok. Kita cari kerjaan bareng-bareng, terus nanti mungkin Mbak Melisa ada tempat tinggal, ada rumah. Mbak Melisa tinggal sama siapa? Oh, Mbak Melisa sendirian. Pak Mbak Melisa sudah punya anak, sudah pernah berkeluarga? Astagfirullahaladzim. Saya merantau. Oh, Mbak Melisa perantauan? Oh, jadi gitu ya. Tapi ini siapa yang ngasih tahu kalau di sini tuh ada tempat-tempat yang kayak gini? Saya tahu sendiri. Oh teman-teman, ternyata Mbak Melisa ini dia tuh merantau ke sini. Dan saya juga nggak tahu nih rumahnya di mana yang aslinya. Dan mungkin nanti ini akan saya tutup dulu karena saya mau bicara banyak sama Mbak Melisa. Karena nggak mungkin semua pembicaraan saya harus saya publik ya Mas ya. Karena yang saya takutkan nanti Mbak Melisanya malu dan nanti aib-aibnya bakal terbongkar semua ya Mas ya. Mbak Melisa, ini nanti saya akan masukkan ke YouTube dan mohon maaf sekali lagi saya bukan mengumbar privasinya Mbak Melisa karena ini menjadikan contoh aja ya Mas ya. Dan buat yang di luar sana biar nggak melakukan hal yang sama seperti Mbak Melisa ya. Nanti ini lilinnya tolong dibantu dimatikan ya Mas ya. Teman-teman, ini mungkin saya tutup dulu karena saya akan bicara banyak, saya akan kasih makan dan minum agar Mbak Melisa lebih tenang lagi. Dan ini pasti badannya sangat dingin karena cuaca di sini dingin banget. Saya kasih sarungnya Mas Foto, dan buat kalian yang ada di rumah tolong jangan pernah melakukan hal kayak gini ya teman-teman. Semua pencapaian bisa dilakukan dengan cara kerja keras, doa dan usaha ya Mas ya. Cara instan seperti ini tuh biasanya nggak langsung instan juga ya Mas ya. Nyatanya sudah 4 kali melakukan ritual belum ada hasil sama sekali. Katanya harus 12 kali itu maksimal ya Mas. Nah nanti kalau hamil bagaimana teman-teman? Ya kan harus dipikir dulu ya, karena ya saya takutkan kalian kalau melakukan seperti ini kalian juga bisa tertipu sama dengan kayak Mbak Melisa ini teman-teman. Jadi ambil yang baiknya aja, yang jelek dibuang ya teman-teman. Mohon maaf sekali, saya akan mengamankan Mbak Melisa. Kalau ada iklan jangan di skip, yang belum bergabung silakan bergabung, yang belum berlangganan ya silakan berlangganan. Dan saya tutup dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oto Mas, ini dibantuin Mas, Mbak Melisa.